Buku Bagaimana Demokrasi Mati, Bab 5. Dalam bab 5 yang berjudul Pagar Demokrasi dari buku Bagaimana Demokrasi Mati, penulis Lewitsky dan Ziblatt menelaah mengapa demokrasi tertulis saja tidak cukup untuk menjaga demokrasi dari keruntuhan. Mereka berpendapat bahwa norma-norma demokrasi informal sebagai pagar lembut adalah benteng yang lebih vital untuk menopang sistem politik. Bab ini dimulai dengan menyoroti tingginya kepercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap konstitusi mereka. Konstitusi dengan sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance, yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, telah terbukti efektif di masa lalu. Contohnya adalah tindakan Mahkamah Agung yang membatalkan konsentrasi kekuasaan Presiden Abraham Lincoln dan penyelidikan Kongres yang memaksa Richard Nixon mengundurkan diri setelah skandal Watergate. Namun, penulis dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan konstitusional ini tidaklah memadai. Kelemahan konstitusi tertulis. Penulis kemudian memberikan argumen yang kuat dengan menampilkan contoh-contoh dari berbagai negara yang menunjukkan bahwa konstitusi yang dirancang dengan baik pun bisa gagal. Jerman, konstitusi Weimar yang dirancang oleh para ahli hukum terkemuka pada tahun 1919 gagal total ketika Adolf Hitler berkuasa pada 1933. Sistem Rechtsstaat atau negara hukum yang telah lama dihormati ternyata tidak mampu membendung penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Amerika Latin, banyak republik pasca kolonial di Amerika Latin yang meniru sistem konstitusi Amerika Serikat dengan presidensialisme, badan legislatif bikameral, dan Mahkamah Agung. Namun, hampir semua terjerumus ke dalam perang saudara dan kediktatoran. Konstitusi Argentina tahun 1853 yang 2/3 teksnya diambil langsung dari konstitusi Amerika gagal mencegah pemilu curang, kudeta militer, dan otokrasi populis Juan Perón. Filipina, konstitusi Filipina tahun 1935 yang disebut sebagai salinan persis konstitusi Amerika Serikat memiliki pemisahan kekuasaan dan batasan masa jabatan presiden. Namun, Presiden Ferdinand Marcos dapat dengan mudah menghapus aturan ini setelah mendeklarasikan hukum perang pada tahun 1972. Kelemahan-kelemahan ini menurut penulis muncul karena konstitusi tidak pernah lengkap. Konstitusi memiliki celah dan ambiguitas yang tak terhitung, dan tidak ada petunjuk yang bisa mengantisipasi semua kemungkinan. Misalnya, konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki pengamanan yang kuat untuk mencegah presiden mengisi lembaga-lembaga independen dengan para loyalis. Konstitusi juga bisa ditafsirkan secara harfiah yang seringkali merusak semangat hukum yang mendasarinya. Penulis menyamakan hal ini dengan kampanye bekerja sesuai aturan, di mana pekerja hanya melakukan apa yang diwajibkan, yang seringkali menyebabkan operasional terhenti. Norma-norma demokrasi sebagai pagar utama. Maka, jika konstitusi tertulis bukanlah penjaga utama demokrasi, apa yang menjaganya? Penulis berpendapat bahwa jawabannya terletak pada pengembangan norma-norma demokrasi yang kuat. Norma-norma ini adalah aturan informal yang dihormati dan ditegakkan oleh anggota komunitas politik, meskipun tidak tercatat dalam hukum. Mereka membandingkannya dengan aturan tak tertulis dalam pertandingan bola basket jalanan, di mana tidak ada wasit dan hanya pemahaman bersama yang mencegah pertandingan menjadi kacau. Dalam politik, norma-norma ini bertindak sebagai pagar lembut yang menjaga persaingan agar tidak berubah menjadi konflik tanpa aturan. Penulis kemudian mengidentifikasi dua norma fundamental yang sangat penting. 1. Saling toleransi atau mutual toleration. Norma ini adalah gagasan bahwa politikus harus menerima bahwa pesaing mereka memiliki hak yang sah untuk bersaing dan memerintah, selama mereka bermain sesuai aturan. Saling toleransi berarti melihat lawan politik sebagai warga negara yang baik, bukan sebagai musuh atau pengkhianat. Penulis menjelaskan bahwa gagasan ini bukanlah sesuatu yang wajar secara historis. Pada masa awal Amerika Serikat, federalis dan republikan saling memandang sebagai ancaman eksistensial, bahkan mencoba menggunakan hukum untuk menghukum lawan politik.
Baru setelah puluhan tahun, mereka menyadari bahwa mereka bisa menjadi rival, bukan musuh. Kontrasnya, di Spanyol pada tahun 1930-an, kurangnya saling toleransi menyebabkan republik yang baru berdiri hancur. Kelompok kiri dan kanan saling memandang sebagai musuh, bebuyutan, bukan pesaing politik yang sah. Ketika kelompok sayap kanan memenangkan pemilu, kelompok kiri melakukan pemberontakan, yang akhirnya mengarah pada penindasan brutal, dan pada tahun 1936 Perang Saudara. Penulis mencatat bahwa dalam hampir semua kasus keruntuhan demokrasi, para pemimpin otoriter membenarkan konsolidasi kekuasaan mereka dengan melabeli lawan sebagai ancaman eksistensial. 2. Sikap menahan diri secara kelembagaan. Norma ini merujuk pada praktek di mana politikus menahan diri untuk tidak menggunakan hak-hak hukum mereka secara maksimal, terutama jika tindakan tersebut melanggar semangat hukum atau mengancam sistem yang ada. Ini adalah sikap untuk bermain secara santai demi menjaga keberlangsungan permainan. Contoh klasiknya adalah tradisi pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat menjadi 2 periode yang dimulai oleh George Washington. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang melarang presiden menjabat lebih dari 2 kali hingga amandemen ke-21 diratifikasi, norma ini dihormati selama lebih dari 1 abad. Penulis juga memberikan contoh lain dari sikap menahan diri, seperti tradisi bahwa Perdana Menteri Britania adalah pemimpin partai mayoritas di House of Commons, meskipun secara formal raja atau ratu memiliki hak untuk memilih siapapun. Tanpa norma ini, politikus akan tergoda untuk memainkan main kasar konstitusional, menggunakan setiap aturan yang ada untuk memenangkan segalanya, terlepas dari dampaknya terhadap sistem. Contohnya adalah tindakan Juan Perón di Argentina dan Fernando Lugo di Paraguay, yang menggunakan hak hukum mereka secara berlebihan untuk melemahkan lawan dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Keterkaitan norma-norma. Bab ini menyimpulkan bahwa saling toleransi dan sikap menahan diri sangat terkait dan saling memperkuat. Jika politikus saling menerima, mereka akan lebih cenderung menahan diri. Namun, ketika kepercayaan ini terkikis, mereka akan melihat lawan sebagai musuh bebuyutan dan menggunakan segala cara yang sah secara teknis untuk menghancurkan mereka. Hal ini menciptakan lingkaran saling dorong konstitusional yang berbahaya. Keruntuhan demokrasi di Chili pada tahun 1973 menjadi contoh tragis dari proses ini. Budaya kompromi yang kuat sebelumnya terkikis oleh polarisasi ekstrim, yang menyebabkan kedua belah pihak mulai menggunakan taktik keras dan main kasar konstitusional untuk mengalahkan lawan, yang akhirnya berakhir dengan kudeta militer. Singkatnya, konstitusi adalah aturan main tertulis, tetapi norma-norma demokrasi adalah roh, dan ketika yang menjaga permainan itu agar tetap adil dan dapat terus dimainkan. Tanpa norma-norma ini, demokrasi tidak bisa bertahan lama.